Minibus berpenumpang 12 pemudik terguling di Tol Cipali, 3 orang tewas. Angin kencang terjang atap bangunan rumah sakit hingga ambruk, pasien pun panik. Lihat kelakuan ini. Arogansi oknum anggota TNI tendang motor ibu-ibu hebohkan masyarakat luas. Ditinggal penghuninya mudik, permukiman di Pademangan, Jakarta Utara terbakar. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syedirin Sheila Bladraf kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi. Hari ini hari Rabu 26 April 2023. Ya, tentunya dalam 1,5 jam ke depan kami hadir akan dengan sejumlah informasi dan peristiwa terbaru yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita akan mulai informasi pertama. Pemirsa, ditinggal penghuninya mudik, permukiman warga di Kampung Muka, Pademangan, Jakarta Utara terbakar. Sedikitnya 20 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk tersebut ludes. Kobaran api disertai kepulan asap hitam yang tiba-tiba muncul di atas permukiman warga di Kampung Muka, Pademangan, Jakarta Utara membuat warga panik. Mereka langsung mengungsikan perabot dan barang berharga. Banyak juga yang berupaya ikut memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api terlanjur membesar dan meluas. Diduga api bersumber dari rumah yang ditinggal penghuninya mudik. Sedikitnya 30 rumah semi permanen di kawasan tersebut hangus. Warga yang rumahnya ludes hanya bisa menangis. Habis semua, habis semua. Itu awal apinya dari mana? Saya nggak tahu, nggak tahu. Tiba-tiba udah gede, Bu? Nggak tahu, saya kesini udah habis. Api baru bisa dipadamkan setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, aparat kepolisian melakukan olah TKP di lokasi kebakaran sebuah mal di Makassar pada Selasa siang. Tugas juga memeriksa sejumlah saksi termasuk pengelola mal untuk menambah alat bukti guna mencari penyebab pasti kebakaran. Pemirsa, dikawal ketat personel Brimob bersenjata lengkap, penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar dan tim laboratorium forensik Polda Sulsel melakukan olah TKP di dalam area mal yang terbakar pada Senin malam. Proses olah TKP dilakukan mulai dari area lobi lantai dasar hingga ke titik awal mula api berkobar. Tugas juga mengambil keterangan sejumlah saksi yang terdiri dari warga yang melihat pertama kali terjadinya kebakaran, pengelola mal dan satpam. Hasil olah TKP dan pengumpulan barang bukti akan diumumkan selanjutnya untuk menentukan penyebab pasti kebakaran. Sarannya tentunya tadi sudah kita langsung masuk ke TKP dan mengarah kepada mencari pada sumber titik apinya, dan tentunya untuk hasilnya kami menunggu daripada proses yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari. Sebelumnya pada Senin malam, sebuah mal di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar hingga membuat ribuan pengunjung yang sedang menikmati libur lebaran di mal panik. Akibat kebakaran, puluhan korban dirawat di sejumlah rumah sakit lantaran mengalami sesak nafas. Kita ke informasi lain. Pemirsa, diduga menghindari lubang, sebuah minibus yang membawa 12 pemudik terguling di Tol Cipali, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. 3 orang tewas dan 9 lainnya alami luka-luka. Inilah proses evakuasi para korban kecelakaan minibus yang terjadi di ruas Tol Cipali, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Selasa siang. Insiden itu terjadi di jalur A saat penerapan sistem satu arah menuju Jakarta. Kecelakaan tunggal satu unit minibus itu menyebabkan 3 penumpang tewas, 2 diantaranya balita. Selain itu, 1 penumpang luka berat dan 8 lainnya luka ringan. Kejadian bermula saat mobil yang ditumpangi satu keluarga asal Jember sedang dalam perjalanan menuju Jakarta.
Namun tiba-tiba kendaraan hilang kendali akibat menghindari lubang yang membuat mobil berisi 12 orang pemudik tersebut terguling. Bahwa mobil tersebut menghindari lubang kecil, kemudian membanting ke kanan karena di kiri ada mobil yang lain, sehingga memasuki row atau parit. Setelah itu mobil tersebut membanting lagi ke kiri dan akhirnya terpelanting. Seluruh korban luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Cideres, Majalengka untuk segera mendapatkan penanganan medis. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Majalengka. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Pemirsa, sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga menabrak sebuah minibus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 4 korban menderita luka parah. Dibantu petugas medis, polisi mengevakuasi pengendara motor yang tergeletak di Jalan Kepusari, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa siang. Ia menderita luka parah akibat terpental beberapa meter ke aspal jalan. Korban yang membonceng 3 anggota keluarganya itu menabrak sebuah minibus yang keluar dari terminal. Kecelakaan itu terjadi diduga karena motor menghindari penyeberang jalan yang tiba-tiba melintas. Nahas, motor oleng lalu menabrak minibus. Orangnya keluar dari terminal, terus apa itu? Di sini ada orang nggak tahu mau nyebrang. Akibatnya, keempat korban menderita luka parah dan langsung dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Parah semua, Pak. Ada berapa korbannya? 4. Parah semua? Parah semua. Rencana rombongan satu keluarga itu untuk bersilaturahmi bersama sanak saudara pupus setelah kecelakaan yang mereka alami. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Ya, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Diterjang angin kencang atap bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan ambruk. Peristiwa itu sempat membuat pasien panik. Video amatir warga merekam detik-detik ambruknya atap bangunan RSUD Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan saat diterjang angin kencang. Peristiwa itu sempat membuat pasien yang dirawat di ruangan VIP dan kelas 1 panik lantaran atap kerangka baja yang roboh dari lantai 2 menimpa tempat perawatan mereka. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beliau berkeliling di pucuk sini, yang ku dengar. Begitu aku sampai sini, langsung aku nyelamat ke perawat suruh turun. Meski demikian, pelayanan di rumah sakit masih berjalan normal. Dari segi pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Hanya untuk rawat inap VIP dan kelas 1 yang mungkin belum bisa dilaksanakan. Pasca kejadian, peralatan kesehatan dan berkas yang ada di dalam gedung langsung diamankan. Sementara ruangan yang rusak akan dilakukan perbaikan. Penyebab ambruknya atap tersebut dalam penyelidikan polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Ya, diterjang hujan deras disertai angin kencang, sejumlah tenda pos pelayanan di res area tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat ambruk. Beruntung para petugas yang sedang berjaga sempat menyelamatkan diri. Hilang, tendanya hilang. Misal inilah detik-detik saat hujan deras disertai angin kencang melanda res area sementara ruas tol Cisumdawu di kawasan Pase, Sumedang, Jawa Barat pada Selasa petang. Angin tertiup kencang, tenda pos pengamanan Dirlantas Polda Jabar serta posko Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang ambruk. Para petugas yang berjaga tidak ada yang mengalami luka karena berhasil menyelamatkan diri saat kejadian. Meski sejumlah fasilitas rusak, arus lalu lintas di ruas tol Cisumdawu tidak sampai terganggu. Dengan intensitas yang cukup deras, kemudian disertai dengan angin, sehingga menyebabkan tenda atau pos pantau yang ada di rest area kilometer 194 terkena angin dan roboh ke seberang dari. Ya, di informasi lainnya, pemirsa, banjir bandang menerjang permukiman warga di kawasan Lewisadeng, Bogor, Jawa Barat. Warga ketakutan hingga jerit tangis anak-anak pun pecah saat bencana itu mengepung mereka. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ketakutan warga hingga jerit tangis anak-anak menyeruak saat arus deras luapan sungai Cinanggung menerjang permukiman warga di Lewisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga berjibaku menyelamatkan diri dan keluarga serta barang berharga dari kepungan banjir yang merendam rumah mereka. Derasnya arus banjir menyapu kawasan ini, bahkan air bercampur lumpur merusak ratusan rumah, sarana umum, jembatan, hingga akses jalan pun terputus. Selain itu, 4 mobil dan puluhan motor hanyut terbawa banjir.
Dahsyatnya banjir bandang Senin malam akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah ini juga menyisakan tumpukan sampah dan lumpur tebal serta puing reruntuhan. Kalau di Kalung 2 itu 12 kakak, satu jembatan askes penghubung antara 12 kakak ke SDIT rumah tersebut. Menurut informasi dari Pak Sekdes, semalam saya berkoordinasi dengan jajaran pihak desa, itu sudah 200-an. Sebagian warga terpaksa tinggal di sejumlah titik pengungsian dengan bekal seadanya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kalimantan Timur, banjir juga merendam permukiman. Ya, dampaknya warga ini sulit beraktivitas. Salah satu kawasan yang terendam banjir adalah Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda. Banjir dipicu hujan deras yang mengguyur Samarinda Selasa siang. Warga mendesak Pemkot Samarinda segera mengatasi banjir agar aktivitas mereka tidak terganggu. Sebab banjir yang merendam jalan dan permukiman setinggi lebih dari setengah meter tersebut menyulitkan warga beraktivitas. Sejumlah kendaraan mengalami mati mesin saat nekat menerobos banjir. Kapal motor kayu yang membawa puluhan penumpang kandas di perairan Kubu Raya, Kalimantan Barat. Penumpang kapal yang terdiri dari wanita dan anak-anak sempat beberapa jam menunggu dievakuasi petugas. Inilah saat sejumlah penumpang dievakuasi petugas ke daratan menggunakan perahu karet setelah kapal motor kayu Arif Jaya yang mereka tumpangi kandas di tengah perairan Muara Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Sementara petugas penyelamat gabungan lainnya memberikan air minum untuk para penumpang dan kru kapal yang menunggu di dalam kapal. Tenang, semuanya sabar Bang. Nanti Bang ya. Sabar dulu, biar enak ya. Dapat semua. Bagian nanti semua. Kapal yang membawa puluhan penumpang yang terdiri dari wanita dan anak kecil itu tengah dalam perjalanan menuju kota Pontianak. Diduga nahkoda tidak menguasai alur perairan sehingga kapal melintasi gunungan pasir di muara dan akibatnya kapal pun kandas. Kapal itu kandas disebabkan adanya tumpukan pasir, gundukan pasir di muara kubu tersebut. Yang kemungkinan motoris dari kapal motor Arif Jaya tidak menguasai medan, sehingga haluan kapal masuk di dalam gundukan pasir yang memang itu sudah ada dari lama. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara kapal akan dipindahkan dan kembali berlayar setelah air laut kembali pasang. Dede Iskandar melaporkan dari Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pemirsa, bencana tanah longsor hingga menutup beberapa ruas jalan terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Longsor berupa batu dan tanah itu diduga dipicu gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,3 yang terjadi pada Selasa pagi. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,3 yang berpusat di perairan Mentawai diduga memicu rapuhnya bukit di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kondisi ini diperparah dengan hujan deras yang turun sehingga memicu terjadinya bencana tanah longsor. Material batuan dan tanah menutupi sebagian badan jalan. Ada 3 titik longsor yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera kilometer 170 yang lokasinya saling berdekatan. 2 alat berat dikerahkan guna membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan. Petugas menerapkan sistem buka tutup arus kendaraan yang banyak dilalui pemudik. Kami tetap fokus dan mensampaikan alat berat untuk antisipasi apabila terjadi longsor-longsor susulan ataupun bencana-bencana alam lain yang terjadi di ruas kami. Tak ada laporan korban maupun kendaraan terdampak tanah longsor ini. Sementara itu, usai diguncang gempa, tidak menyurutkan warga untuk tetap berwisata ke Pantai Padang. Tidak hanya duduk-duduk di sekitar pantai, warga bahkan bermain air sampai ke bibir pantai. Padahal sebelumnya, pantai sempat dijauhi warga Kota Padang menyusul dikeluarkannya peringatan dini tsunami sesaat setelah gempa terjadi. Nggak takut sekarang nih Bu, kan diisukan tsunami untuk main ke pantai lagi? Ya. Kenapa tuh Bu? Sebab kan pasangnya nggak surut. Kalau surut jauh, baru kita lari. Misalnya kedalaman 10 meter lebih gitu. Nah, kita baru lari ke atas gitu.
Pemerintah Kota Padang tetap mengingatkan warganya agar terus waspada jika terjadi gempa dan upaya menghadapi tsunami serta upaya mitigasi bencana. Sri Purnama dan Laude Juardio Anse melaporkan dari Padang dan Sijunjung, Sumatera Barat. Mobil truk yang membawa puluhan warga ke tempat wisata di Aceh Besar Aceh terjun ke jurang. Akibatnya 4 orang penumpang tewas di lokasi dan puluhan orang mengalami luka-luka. Seperti inilah kondisi truk yang mengalami kecelakaan tunggal di Desa Lampreh, Dusun Blang Ulam, Aceh Besar. Truk yang membawa 47 penumpang itu terjun ke jurang sedalam 8 meter. Akibatnya, 4 orang penumpang tewas. Sementara 43 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk yang hendak menuju lokasi wisata Pasir Putih Kroeng Raya itu melintas di turunan Blang Ulam. Diduga rem truk tak berfungsi sehingga mobil tidak dapat dikendalikan dan menabrak pembatas jalan. Para korban selanjutnya dievakuasi ke Puskesmas Kroeng Raya dan ke Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Dari 43 ini, 2 kritis dan sisanya luka berat dan luka ringan. Di situ rata-rata seluruhnya adalah laki-laki, baik itu anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Sementara itu, penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan polisi. Mukhtaruddin Yakub melaporkan dari Aceh Besar, Aceh. Pemirsa, aksi arogan oknum anggota TNI yang menendang pengendara motor di Kota Bekasi, Jawa Barat viral di dunia maya. Anggota TNI itu tak terima lantaran motor korban ngerem mendadak. Lihat kelakuan ini. Video yang terekam warga ini ramai jadi perbincangan warganet. Bagaimana tidak? Dalam video berdurasi singkat itu nampak seorang anggota TNI menendang ibu dan anaknya yang tengah berboncengan dengan sepeda motor di Jalan Raya Hankam, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diketahui, aksi arogan itu terjadi lantaran motor korban rem mendadak akibat mobil yang bersenggolan di depannya. Tadi Bapak lihat wanita sama anak-anak ya Pak ya? Dibonceng di belakang itu ya. Jatuh. Iya udah nggak jatuh ya Pak ya. Atas viralnya video tersebut, anggota Denhanud 471 Prakaang mendatangi kediaman korban didampingi Komandan Detasemen Pertahanan Udara Denhanud 471 Kopasgat, Letkol Ajar Pamungkas untuk menyampaikan permohonan maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya juga memohon agar Bapak beserta keluarga bersedia untuk memaafkan saya. Kejadian ini telah diselesaikan secara kekeluargaan, sementara atas tindakan yang dilakukan Prakaang, anggota Denhanud 471 tersebut telah mendapatkan sanksi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, dugaan penganiayaan yang melibatkan anak pejabat kembali terjadi. Di Medan, Sumatera Utara, rekaman video penganiayaan yang diduga melibatkan anak seorang perwira polisi menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya. Video dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang anak perwira polisi ini menyebar luas di media sosial. Bahkan dalam kejadian tersebut tidak satupun yang berupaya untuk menghentikan penganiayaan tersebut. Penyebab kejadian ini berawal dari korban bersama rekan-rekannya mendatangi rumah seorang perwira polisi untuk meminta pertanggungjawaban atas pemukulan dan pengerusakan terhadap mobil korban. Bukannya berupaya menyelesaikan permasalahan, korban malah mendapat penganiayaan hingga luka di kepala. Selasa malam, Polda Sumut akhirnya menggelar 2 kali konferensi pers dan menyatakan AH, seorang anak perwira polisi, sebagai tersangka. Kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895 karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Kabid Propam Polda Sumut juga menyatakan telah mencopot jabatan AKBP Akhirudin dari Kepala Biro Operasi Direktorat Narkoba Polda Sumut sejak 3 April 2023 serta menjalani hukuman pengisolasian di tempat khusus. Di sini AKBP Harudin Hasibun itu melakukan pembiaran, ada terjadi suatu tindak pidana. Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Arogansi berujung kekerasan di jalan raya meresahkan masyarakat.
Informasi lengkapnya sesaat lagi di Fokus Pagi. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, aksi kekerasan di jalan raya terjadi di sejumlah tempat di daerah. Terduga pelaku terpicu melakukan tindak kekerasan karena ketersinggungan dengan sesama pengguna jalan. Woi, ulah kasar atuh, ulah kasar, ulah kasar. Penumpang dan pengemudi minibus hanya dapat menjerit ketakutan dan minta pertolongan ketika 3 pria merusak mobil mereka. Aksi kekerasan yang terjadi di Jalan Raya Panumbang, Ciamis, Jawa Barat bermula dari terduga pelaku yang ditegur korban karena mengemudi ugal-ugalan. Polisi mendapat laporan kemudian meringkus ketiga pria yang terlibat perusakan mobil. Ketiganya yang diketahui merupakan warga Ciawi, Tasikmalaya, Jawa Barat, lalu diperiksa di Mapolres Ciamis. Korban dan terduga pelaku sama-sama mengendarai mobil di daerah Panumbangan. Dari adanya ketersinggungan tersebut, akhirnya terduga pelaku memepet kendaraan korban dengan melakukan tindakan memukul kaca mobil korban dengan menggunakan alat yang belakangan mungkin diketahui itu merupakan kunci Inggris sehingga kaca tersebut rusak atau retak. Sementara itu, aksi kekerasan di jalan juga terjadi di Jalan Raya Ubud, Gianyar, Bali. Seorang pemuka agama yang mengemudikan mobil terlibat perkelahian dengan seorang pria warga negara asing. Kejadian dipicu makian yang dilontarkan pria warga negara asing itu. Meski pemangku agama itu tidak melapor ke polisi, namun petugas kini masih melacak keberadaan pria tersebut untuk dapat mengungkap motif peristiwa itu. Tim Liputan melaporkan. Berdalih tak mau bertanggung jawab atas kehamilan mantan kekasihnya, seorang remaja pria di Cianjur, Jawa Barat nekat menembak seorang siswi SMK. Jenazahnya lalu dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak. Polisi meringkus seorang remaja pria di sebuah rumah di Kampung Tangkil, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Remaja itu diduga membunuh mantan kekasihnya dengan sepucuk senapan angin. Dari hasil penyelidikan, sejumlah alat bukti menunjukkan keterlibatan remaja tersebut. Dari tangannya disita sepucuk senapan angin serta mobil pick-up yang digunakan untuk membuang jasad korban. Kasus pembunuhan itu terungkap setelah jenazah korban ditemukan di dasar sungai di Desa Sukakarya, Kecamatan Sukanagara, Cianjur pada Minggu dini hari. Saat diperiksa, didapati 2 luka tembak di bagian kepala dan leher. Untuk mengungkap penyebab dan waktu kematian korban, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur untuk diotopsi. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga terduga pelaku menembak siswi SMK itu karena tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan remaja wanita itu. Pemeriksaan si terduga pelaku bahwa si korban ditembak juga menggunakan senapan angin, sehingga senapan angin juga kita sita sebagai barang bukti. Namun demikian tentunya kita akan mendasari fakta-fakta yang ada, termasuk juga dari hasil otopsi nantinya. Terduga pelaku terancam pidana berat karena diduga melakukan pembunuhan berencana. Tetapi karena usianya di bawah umur, polisi akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Cianjur untuk proses hukumnya. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, seorang penjaga rumah dokter di Kota Tegal, Jawa Tengah ditemukan tewas di dalam rumah yang dijaganya. Korban tewas dalam kondisi terbungkus karung di kolong tempat tidur. Sejumlah anggota dari Polres Tegal Kota ini melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah di Jalan Duku Gang 1, Kelurahan Pekauman, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ya, lokasi ini menjadi saksi bisu atas tewasnya seorang pemuda yang terbungkus karung di dalam rumah seorang dokter. Diketahui, pria berusia 24 tahun tersebut tengah menjaga rumah itu sekira sepekan sejak sebelum Lebaran menggantikan rekannya. Jasad pertama kali ditemukan rekan korban yang mencium aroma tak sedap. Tak disangka, korban ditemukan di kolong kamar tidur dalam kondisi membusuk terbungkus karung. Pintu ini kan walaupun dikunci saya bisa buka. Nah, saya buka, ada bau abau. Mendapat laporan warga, dibantu Aji Pelacak, polisi melakukan penyelidikan.
kita masih mengumpulkan bukti-bukti dengan keterangan-keterangan dan saksi-saksi dari masyarakat yang sekitar, termasuk dari warga yang mengetahui keberadaan korban terakhir di sini. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, jasad Muhammad Jerry Agung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Seekor kambing dicuri dari kandangnya di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Pencurian baru diketahui setelah penjaga kandang menyadari jumlah kambing di dalam kandang berkurang. Seorang pria dengan tenang mendatangi area kandang kambing di kawasan Gang Ceplik, Pancoran Mas, Kota Depok. Setelah situasi dirasa aman, pelaku langsung mengambil seekor kambing betina dari dalam kandang. Dengan langkah tertatih, pelaku membawa kambing menuju sepeda motor dan langsung melarikan diri melalui areal pemakaman. Diketahui dalam 2 bulan terakhir, aksi pencurian kambing sudah terjadi 2 kali di kandang kambing tersebut. Dia tahu, dia misalkan ada umpan nih, dia kan bisa kesini, bisa digotong, langsung digotong gini, taruh ke belakang kebun. Ya, di informasi lainnya pemirsa, 6 tahanan kasus narkoba yang ditahan di Rutan Polres Tapin, Kalimantan Selatan kabur. Aksi para tahanan saat melarikan diri ini terekam kamera pengawas. Rekaman CCTV ini memperlihatkan saat 6 orang tahanan di Rutan Polres Tapin, Kalimantan Selatan kabur. Para tahanan melarikan diri dengan cara menjebol plafon di gudang logistik yang tidak dilapisi besi, kemudian menaiki tembok Mapolres Tapin. 6 orang yang kabur merupakan tahanan kasus penyalahgunaan narkoba. Polres Tapin juga telah menerjunkan 4 tim untuk memburu para tahanan yang kabur. Selain itu, sejumlah personil juga disiagakan di seluruh wilayah perbatasan untuk mencegah para buronan keluar dari Kabupaten Tapin. Semua berkaitan dengan kasus narkoba. 2 titipan dari kejaksaan, 4 masih dalam penyidikan. Ada dugaan keluar pulau, Den? Semua kita tutup, semua peluang kita tutup, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Selain terus melakukan pengejaran, polisi juga telah merilis foto ke-6 tahanan itu dan mengimbau warga untuk segera melapor jika mengetahui keberadaan para tahanan tersebut. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, 1 dari 11 anggota geng motor yang menganiaya 2 pemudik di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap. Penganiayaan ini dilatar belakangi balas dendam, namun tersangka salah sasaran dalam mengeroyok korbannya. Dapat. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan sekelompok geng motor menganiaya 2 orang pemudik yang tengah melintas di Jalan Barawaja, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka parah di bagian tangan dan kepala karena sabetan senjata tajam jenis parang. Berbekal rekaman CCTV, polisi langsung bergerak cepat mengamankan 1 anggota geng motor yang diduga menjadi otak penyerangan. Tersangka juga diketahui merupakan residivis yang baru saja bebas dari penjara karena kasus yang sama. Balas dendam jadi motif tersangka tega membacok korbannya. Namun dari hasil penyelidikan, tersangka salah sasaran dalam mengeroyok korbannya. Dari hasil penyidikan, motifnya adalah balas dendam. Tapi dari hasil pemeriksaan juga ternyata bukan sasarannya, jadi salah sasaran terhadap motif balas dendam yang dilakukan oleh pelaku ini. Polisi kini telah menyita barang bukti berupa sepeda motor dan helm yang digunakan tersangka saat menganiaya korbannya. Polisi juga masih memburu 10 pelaku lainnya yang diduga telah melarikan diri dari kota Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tak menghiraukan larangan mandi di laut, 4 wisatawan terseret ombak saat berlibur lebaran di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Petugas bersama warga berhasil menyelamatkan 3 orang korban yang sudah tak berdaya, sementara 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Penyelamatan terhadap 4 wisatawan yang terseret ombak di Pantai Payangan Ambulu, Jember, Jawa Timur Selasa sore berlangsung dramatis. Para korban tergulung ombak dan terseret hingga puluhan meter dari garis pantai. Tim SAR berhasil menolong 3 orang di antaranya dan para korban langsung mendapat pertolongan medis di Puskesmas Sabrang.
Tim SAR gabungan terus menggencarkan pencarian terhadap seorang korban lainnya yang hilang tergulung ombak laut di pantai Payangan ini. Upaya pencarian dengan penyisiran garis pantai sejauh 1 km terkendala cuaca. Diduga para korban nekat mandi di laut kendati ada larangan dan imbauan dari petugas. Banyak sekali pengunjung yang sudah dihimbau untuk tidak bermain di pinggir laut mengingat ombak cukup tinggi. Namun masih ada beberapa yang kemudian tidak menghiraukan himbauan-himbauan yang dilakukan oleh petugas. Sementara seorang wanita berteriak histeris saat ombak laut menggulung seorang pengunjung pantai selatan Setro Jenar, Kebumen, Jawa Tengah, Senin sore. Korban pun akhirnya hilang di telan ombak. Petugas gabungan hingga kini masih mencari keberadaan korban. Tommy Iskandar dan Wahidiono melaporkan dari Jember, Jawa Timur dan Kebumen, Jawa Tengah. Pemirsa, 2 orang petugas damkar sesak nafas karena hirup asap menyusul kebakaran melanda sebuah gudang alat berat di kawasan Alam Barojo, Kota Jambi. Bahkan 1 orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran kondisinya serius. Sejumlah petugas berusaha menolong 2 orang rekannya sesama petugas damkar lantaran alami sesak nafas. Bahkan 1 orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya serius. Kedua korban sesak nafas akibat menghirup asap saat mereka berjibaku menjinakkan api yang menghanguskan sebuah gudang alat berat di kawasan Alam Barojo, Kota Jambi. Dalam kebakaran ini, api dengan cepat menghanguskan bangunan dan mengeluarkan asap pekat akibat sisa minyak pelumas di sebuah drum. Selang 2 jam, petugas berhasil memadamkan kebakaran yang belum diketahui penyebabnya tersebut. Asap langsung mengepul sehingga menimbulkan sesak walaupun tidak menggunakan masker, dan juga kami mengingatkan juga kepada seluruh pemilik usaha atau gudang atau apa, sampaikan kepada Pak RT atau penjaga gudangnya apa isi di dalamnya. Kalau seandainya memang terjadi kebakaran, kita bisa mengantisipasi hal-hal apa yang kita lakukan. Ribuan kendaraan arus balik Lebaran padati sejumlah ruas tol. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Fokus Pagi. Jelang bergulirnya KTT ASEAN ke-42, Presiden Joko Widodo bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pengecekan tahap akhir di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menurut Retno Marsudi, persiapan untuk KTT ASEAN sudah berada di jalur yang tepat. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Selasa siang melakukan pengecekan persiapan akhir untuk KTT ASEAN ke-42 yang akan diselenggarakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Lokasi-lokasi pertemuan dalam bentuk pleno dan pertemuan lainnya dicek secara langsung oleh Jokowi dan akan digelar di satu titik. Sementara itu untuk persiapan bandara sudah ada 2 jalur kedatangan yang disiapkan di Bandara Komodo, yakni kedatangan internasional dan kedatangan jalur domestik. Retno Marsudi juga memastikan persiapan KTT ASEAN sudah berada di jalur yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan. Dapat saya sampaikan bahwa Bandara Komodo saat ini sudah akan ada 2 jalur, yaitu jalur internasional dan jalur ketibaan domestik. Jadi akan ada fasilitas untuk imigrasi dan juga fasilitas untuk conveyor belt yang khusus akan menerima barang-barang dari kunjungan yang dari luar negeri. KTT ke-42 ASEAN dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 11 Mei mendatang. Pada hari pertama rencananya akan digelar 5 pertemuan dan pada hari selanjutnya akan ada 3 pertemuan. Ahmad Hadiin melaporkan. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto menyambangi kediaman Menko Polhukam Mahfud MD di Komplek Menteri Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan Prabowo di rumah dinas Mahfud MD dilakukan usai dirinya menyambangi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wan Timpres Wiranto. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Selasa sore menyambangi rumah dinas Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD di Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta. Setelah tiba, Prabowo langsung disambut oleh Mahfud yang langsung mengadakan pertemuan secara tertutup
Usai melakukan pertemuan, Prabowo Subianto mengatakan pertemuan ini hanya dilakukan sebatas silaturahmi pada momen Lebaran. Mahfud menegaskan tidak ada pembincangan atau pembicaraan politik dalam pembahasan kali ini selain menyambangi Menko Polhukam. Prabowo Subianto sebelumnya juga mendatangi kedua Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres Wiranto. Dampak ketersediaan barang sembako terbatas akibat libur dan cuti bersama Idul Fitri, harga kebutuhan pokok masih tinggi. Bahkan harga ayam potong kembali naik di kisaran Rp45.000 hingga Rp60.000 per ekornya. Harga kebutuhan pokok setelah Lebaran masih tinggi di sejumlah pasar tradisional seperti di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bahkan harga ayam potong kembali naik di kisaran Rp45.000 hingga Rp60.000 per ekornya. Masih langkanya ketersediaan barang kebutuhan sembako menjadi pemicunya. Sedikit Om, yang ibaratnya kandangnya 20 kandang cuma ada 5 orang yang buka kan. Jadi kan berapa itu? Terus kira-kira kapan tuh nanti turunnya tuh harganya? Ya minimal habis 2 mingguan lah, 2 minggu 3 minggu kembali normal insya Allah. Sementara harga daging sapi murni masih di kisaran Rp150.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada harga sayur mayur, yaitu bawang merah biasa. Sebelum Lebaran harganya Rp15.000 per kilogram, kini menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Diduga menghindari lubang, sebuah minibus yang membawa 12 pemudik terguling di Tol Cipali, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. 3 orang tewas dan 9 lainnya alami luka-luka. Inilah proses evakuasi para korban kecelakaan minibus yang terjadi di ruas Tol Cipali, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Selasa siang. Insiden itu terjadi di jalur A saat penerapan sistem satu arah menuju Jakarta. Kecelakaan tunggal satu unit minibus itu menyebabkan 3 penumpang tewas, 2 diantaranya balita. Selain itu, 1 penumpang luka berat dan 8 lainnya luka ringan. Kejadian bermula saat mobil yang ditumpangi satu keluarga asal Jember sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Namun tiba-tiba, kendaraan hilang kendali akibat menghindari lubang yang membuat mobil berisi 12 orang pemudik tersebut terguling. Bahwa mobil tersebut menghindari lubang kecil, kemudian membanting ke kanan karena di kiri ada mobil yang lain, sehingga memasuki row atau parit. Setelah itu mobil tersebut membanting lagi ke kiri dan akhirnya terpelanting. Seluruh korban luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Cideres, Majalengka untuk segera mendapatkan penanganan medis. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Majalengka. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Didukung oleh Dari cuti terakhir bersama dan libur Lebaran, Pelabuhan Merak, Banten dipenuhi ribuan pemudik yang melakukan perjalanan arus balik. Jumlah masyarakat yang mudik pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin. Ribuan pemudik dari berbagai daerah di Pulau Sumatera Selasa sore tiba di Pelabuhan Merak, Banten. Sebagian besar akan menuju kembali ke kawasan Jabodetabek dan daerah-daerah di Pulau Jawa. Sedangkan arus balik dari Pelabuhan Merak yang menuju ke Pelabuhan Bakauheni masih terbilang normal. Banyaknya warga yang melakukan perjalanan mudik dalam libur Hari Raya Idul Fitri ini karena banyak dari mereka yang tidak dapat pulang kampung karena terhalang pandemi. Saya sudah 4 tahun kampung. Ini kerja atau gimana Bang di sini? Kerja. Di mana Bang? Di Surabaya. Oh, berarti artinya udah bertahun-tahun baru ini ya? Iya. Sama siapa aja Bang? Sama istri sama anak. Berdasarkan data Posko Bakauheni pada 25 April 2023 atau H+1, total penumpang mencapai 88.758 orang atau naik 20% dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun lalu, yakni sebanyak 68.917 orang. Ariel Maranus melaporkan dari Cilegon, Banten. Kepadatan arus balik kendaraan juga terpantau di jalur arteri mengarah ke Jakarta, pemirsa. Ini ada di Karawang, Jawa Barat misalnya. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan roda 2 padat mengalir. Dari hari H+3 Lebaran, ribuan pemudik menaiki sepeda motor
terpantau memadati sepanjang jalur arteri Karawang Selasa malam. Di antaranya di perempatan lampu merah Kelari Karawang, sepeda motor yang didominasi plat nomor Jabodetabek terus mengalir ke arah Jakarta dengan membawa sejumlah barang bawaan. Sesuai prediksi sebelumnya Rabu malam merupakan gelombang pertama arus balik, sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 30 April hingga 1 Mei mendatang. Seiring berakhirnya cuti bersama, jumlah kendaraan di tol Cipali meningkat. Hal serupa juga terjadi di tol Palikanci. Untuk mengurai kemacetan, sistem satu arah diberlakukan. Ruas tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 210 Kabupaten Cirebon, mulai padat. Sejumlah kendaraan yang didominasi kendaraan roda 4 nampak merayap dengan kecepatan 60 km per jam. Sistem satu arah masih diberlakukan petugas sepanjang tol Kalikangkung hingga tol Cikatama. Meski terus terjadi lonjakan kendaraan, namun lalu lintas terpantau terus bergerak. Kepadatan arus lalu lintas terjadi seiring berakhirnya cuti bersama dan banyaknya warga yang sudah kembali bekerja. Sementara di tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat, jumlah kendaraan yang melintas juga mengalami peningkatan Selasa malam. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang, rekayasa arus lalu lintas dilakukan. Seperti sistem satu arah atau one way diberlakukan mulai dari gerbang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Cikatama Purwakarta. Diprediksi arus lalu lintas di tol Cipali Purwakarta akan terus mengalami kenaikan hingga Rabu dini hari. Dan mengarah ke Jakarta terpantau berlanjut di tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya di kilometer 79 Babakan Cikao. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi berplat nomor Jabodetabek membanjiri jalan Selasa malam. Meski belum sampai menimbulkan kemacetan, diperkirakan kepadatan arus kendaraan akan terus bertambah hingga Rabu dini hari. Sementara itu, kemacetan parah di ruas tol Purbalenyi saat puncak arus balik libur lebaran terpantau lewat udara di kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa tengah malam. Saking membludaknya rest area di kilometer 125 pun overload dan tak bisa menampung kendaraan sekaligus warga yang hendak beristirahat. Guna mengurangi kepadatan, petugas mengimbau pemudik agar keluar tol di kilometer 120, tepatnya di exit tol Padalarang Timur. Sejumlah pemudik telah kembali ke ibu kota. Jumlah penumpang bus meningkat seperti di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur dan di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah pemudik kembali ke ibu kota melalui Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, Selasa sore. Salah satu pemudik asal Tasikmalaya yang segera kembali bekerja mengaku sempat mengalami kemacetan di wilayah Limbangan dan Bandung, sehingga mengalami keterlambatan tiba di Jakarta. Dari Tasik jam berapa, Mbak? Jam 7. Jam 7. Ini memang normal atau nggak jam segini sampainya? Harusnya jam 1. Tadi di jalan gimana, Mbak? Kondisinya, Mbak? Macet sih di Limbangan, terus macet lagi di Bandung. Tercatat, jumlah pemudik yang kembali ke Jakarta telah mengalami kenaikan sebesar 20%. Shift 1 saja, itu kendaraan yang masuk, yang tiba adalah 63, total penumpang 790. Kepadatan arus balik juga terjadi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Tercatat sebanyak 5.188 orang penumpang dengan total bus 365 armada. Bus luar kota yang tiba didominasi penumpang bus jarak dekat seperti Merak, Cirebon, Sukabumi, dan Cianjur. Diprediksi puncak arus balik terjadi pada 28 dan 29 April 2023 mendatang. Tim Liputan melaporkan. Arus balik lebaran, ribuan penumpang terus berdatangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara. Masa cuti bersama berakhir, ribuan penumpang terus berdatangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan puncak arus balik di Bandara Suta terjadi 30 April dan 1 Mei 2023. Terminal 2 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus dipadati penumpang setelah melakukan mudik dan libur lebaran. Sejumlah penumpang mengaku sengaja kembali hari Selasa karena akan kembali bekerja hari Rabu, menyusul cuti bersama lebaran berakhir. Habis mudik. Mudiknya di mana? Di Lombok. Berapa lama di sana? Seminggu kurang. Kenapa sih kok memilih kembalinya hari ini? Karena besok udah kerja. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Selasa siang memantau arus balik di Bandara Suta untuk memastikan kelancaran transportasi udara. Menhub memperkirakan puncak arus balik di Bandara Suta terjadi pada 30 April dan 1 Mei 2023. Puncak mudik itu akan terjadi nanti pada tanggal 30 dan tanggal 1. Jadi saya harus mengatakan kalau lebih awal lebih bagus. Ya, 30, 31 akan puncak kedua yang mungkin
bandara mencatat pada hari Selasa lebih dari 159.000 orang yang tiba atau naik 70% dengan 1.085 pergerakan pesawat. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Sementara itu ribuan penumpang arus balik Lebaran juga memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan Selasa malam. Gelombang pemudik arus balik ini akan semakin padat seiring berakhirnya libur Lebaran. Ribuan penumpang arus balik memadati Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan untuk kembali ke tempat perantauan pada Selasa malam. Para pemudik arus balik ini sebagian besar akan bertolak menuju Balikpapan, Kalimantan Timur menggunakan kapal motor Kirana. Antrean juga tampak dari pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Antrean kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jabodetabek di jalur Brebes Selatan memaksa petugas melakukan sistem satu arah. Sementara kemacetan panjang kendaraan arus balik Lebaran terjadi di Jalan Tol Semarang-Solo, Jawa Tengah. Dari pantauan video udara, kemacetan kendaraan arus balik Lebaran terjadi di ruas Jalan Tol Semarang-Solo, Kabupaten Semarang pada Selasa sore. Antrean kendaraan pemudik pada arus balik Lebaran kali ini terlihat dari kilometer 445 hingga Simpang Susun Bawen, kilometer 440. Kendaraan pemudik umumnya dari arah Solo menuju Jakarta dan Jawa Barat. Polisi belum merekayasa arus dengan sistem satu arah. Kita akan lihat situasinya, kalau nanti ada kepadatan di rest area, mungkin kita nanti akan kontraflow atau mungkin dilanjutkan one way. Tapi sementara ini belum sampai ke Kabupaten Semarang. Sementara sejumlah kendaraan nampak mengular panjang di ruas Bumiayu Linggapura, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pemudik menempuh perjalanan Bumiayu hingga Linggapura Tonjong selama 2 jam. Padahal di hari biasanya jarak tersebut hanya membutuhkan waktu 30 menit. Untuk mengurai kemacetan panjang, petugas memberlakukan sistem satu arah di beberapa jam tertentu, mulai dari perbatasan Paguyangan Brebes hingga Klonengan Kabupaten Tegal. Yulianto dan Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Brebes, Jawa Tengah. Imbauan untuk tidak melakukan perjalanan saat puncak arus balik pada tanggal 24 dan 25 April terbukti mampu menurunkan kepadatan jumlah kendaraan hingga 13%. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang meninjau arus balik berharap perjalanan arus balik pemudik terdistribusi pada hari-hari lainnya hingga akhir pekan ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kunjungan ke gerbang tol Cikampek Utama usai meninjau arus balik pemudik di tol Trans Jawa. Kapolri menyebut kepadatan kendaraan pada puncak arus balik Lebaran mengalami penurunan 13%. Sebelumnya puncak arus balik diprediksi pada 24 hingga 25 April dan menurut Kapolri hal ini tak lepas dari strategi dan kebijakan pemerintah untuk mengurai kepadatan pemudik di saat puncak arus balik. Gelombang arus balik masih akan terus berlangsung hingga akhir pekan ini seiring berakhirnya libur Lebaran anak sekolah. Puncak arus balik yang kita perkirakan 203.000 tersebut betul-betul bisa terdistribusi dalam beberapa hari ini. Kemungkinan juga kita prediksi akan ada peningkatan khususnya karena ada kebijakan diskon di hari Kamis dan Jumat masuk hari Sabtu, sehingga kemungkinan itu juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang akan kembali ke Jakarta. Sementara itu Kapolda Metro Jaya dan Dirlantas Polda Metro Jaya Selasa malam kembali melakukan pemantauan arus balik pemudik di ruas tol Jakarta Cikampek di Simpang Susun Cikunir, Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengantisipasi lonjakan pada arus balik pemudik, kontraflow akan diperpanjang dari kilometer 47 hingga kilometer 36 tol Jakarta Cikampek. Beragam cara unik untuk menghibur para pemudik dilakukan sejumlah polisi yang bertugas mengatur lalu lintas. Seperti di Subang, Jawa Barat, sejumlah polisi bertugas sambil berjoget. Berjoget sambil mendengarkan alunan lagu, inilah yang dilakukan sejumlah anggota polisi dari Polsek Pusakanagara, Subang, Jawa Barat. Tapi bukan asal joget ya. Aksi mereka ini dilakukan sambil mengatur lalu lintas. Cara ini sengaja dilakukan untuk menghibur para pemudik yang melintas di Jalan Pantura. Tidak hanya menghibur pemudik, joget yang dilakukan ini dinilai petugas dapat menghibur dirinya sendiri. Sementara di jalur Jati Pohon Grobogan, Jawa Tengah, petugas menyiapkan tim pengganjal ban untuk membantu para pemudik melewati jalan menanjak. Banyaknya kendaraan yang tidak dapat melewati tanjakan ini membuat petugas berinisiatif membentuk tim ganjal ban. Sejumlah petugas pun disiagakan di sejumlah titik rawan kecelakaan serta memandu pengendara untuk maju perlahan.
Kemacetan parah terjadi di jalur arteri Ciawi Bogor, Jawa Barat. Selain membeludaknya ribuan kendaraan wisatawan, kemacetan di kedua arah ini akibat diberlakukannya rekayasa sistem satu arah atau one way di kawasan Puncak Bogor. Ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4 nampak tak bergerak di jalan arteri Ciawi menuju Bogor, begitupun arah sebaliknya. Kemacetan parah ini diduga akibat membeludaknya kendaraan, terutama kendaraan roda 2 yang meninggalkan kawasan wisata Puncak usai menghabiskan waktu berlibur di kawasan Puncak. Sementara arah sebaliknya, kendaraan mengantri panjang menunggu dibukanya jalur masuk kawasan Puncak yang sedang diberlakukan rekayasa sistem satu arah atau one way dari arah Puncak menuju Bogor yang diberlakukan selama beberapa jam. Kami memberlakukan one way ke arah Jakarta dalam rangka menguras kepadatan yang ada di sepanjang jalur Puncak. Kebetulan arus lalu lintas dari arah Cianjur juga cukup deras peningkatannya. 5 titik kepadatan yang ada di sepanjang jalur Puncak. Itu yang pertama Simpang Megamendung, kemudian Pasar Cisarua, kemudian Simpang Taman Safari, kemudian rest area Gunung Mas dan Masjid At-Ta'awun. Dari kelima titik tersebut berpotensi menimbulkan penumpukan karena bercampur dengan aktivitas masyarakat yang lain. Pemberlakuan rekayasa arus kendaraan dari arah Puncak menuju Bogor ini akibat dari membeludaknya volume kendaraan wisatawan yang meninggalkan kawasan Puncak. Sementara kendaraan yang akan masuk ke kawasan Puncak dilakukan pengalihan arus ke jalur alternatif Sukabumi Cianjur dan juga jalur alternatif Cilengsi Jonggol. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sejumlah pemudik mulai kembali dari kampung halaman. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2023, kami sudah terhubung dengan Tabita Putri di Jalan Arteri Cibiru, Bandung, Jawa Barat, serta Janet Lee di Gerbang Tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Kita ikuti laporan Tabita terlebih dahulu. Silakan Tabita laporannya. Selamat pagi Asran dan juga pemirsa, pantauan pagi hari ini di arteri Cibiru Kota Bandung, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Bahkan dari pantauan kami kurang dari 5 menit yang lalu memang ini semakin ramai dengan didominasi oleh kendaraan roda 2 dari arah Garut, Tasik yang hendak menuju ke Bandung ataupun ke Jakarta. Untuk pagi hari ini pun memang untuk bundaran Cibiru ini merupakan titik rawan dari kemacetan dan juga sering terjadi laka lantas. Oleh sebab itu pihak kepolisian pun dari pos pengamanan bundaran Cibiru ini bersiaga selama 24 jam. Bahkan pagi hari ini pun sudah ada dari petugas yang melakukan atau untuk upaya mengurai kepadatan kendaraan yang ada di kawasan ini. Untuk bundaran Cibiru ini memang merupakan jalan arteri penghubung dari Garut, Tasik dan Kabupaten Bandung bagi para pemudik yang akan balik menuju ke kota Bandung dan juga ke Jakarta. Tapi hari ini mengingat hari pertama bagi para pegawai swasta yang mulai masuk kerja Asra, jadi dipastikan nantinya dari pagi hingga sore bahkan malam hari akan terjadi kepadatan kendaraan. Prediksinya dari pukul 7 pagi hingga pukul 9 malam ini akan menjadi titik atau jam tertentu di mana dari kepadatan terjadi. Karena mengingat kemarin pun saat puncak arus balik terjadi di kawasan ini, kepadatan pun terjadi. Oleh sebab itu bagi petugas kepolisian sendiri juga ini sudah menyiapkan one way. Untuk hari ini pun sistem one way pun akan diberlakukan secara situasional mengingat atau melihat bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Jika nantinya memang kepadatan terjadi, maka tidak menutup kemungkinan one way pun akan diberlakukan di arteri Cibiru ini. Nah, ini perlu diwaspadai oleh para pemudik juga, baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang hendak mudik ataupun balik, maksud kami balik dari arah Garut, Tasik ke Jakarta, mengingat arteri Cibiru ini jalanannya berkelok. Kemudian juga di kawasan ini merupakan titik kemacetan mengingat ada banyak sekali restoran, pusat bisnis, dan ada persimpangan yang hendak menuju ke perumahan atau pemukiman warga. Oleh sebab itu bagi para pemudik, kurangi laju kecepatan Anda, jangan terlalu mengebut agar perjalanan Anda lebih nyaman dan juga lebih aman. Selain itu kondisi jalan yang berkelok dan sore hari di kawasan ini Asran sering diguyur hujan. Oleh sebab itu bagi para pemudik juga harus hati-hati, pastikan lagi bahwa kendaraan Anda dalam kondisi yang benar-benar prima. Nah, untuk mengetahui bagaimana situasi di jalur utara, ada rekan kami Janet Lee di Tol Banyumanik. Janet, silakan.
Ya, terima kasih Tabita. Pantauan pagi ini arus lalu lintas cukup lancar di gerbang tol Banyumanik yang merupakan gerbang tol pertama di dalam kota Semarang untuk kendaraan yang mengarah dari arah Jawa Timur menuju ke Jakarta. Namun peningkatan volume kendaraan selama periode arus balik ini terus terlihat di gerbang tol Banyumanik karena kemarin malam di gerbang tol Banyumanik ini sempat terjadi kepadatan sehingga diberlakukan one way lokal. One way lokal dari kilometer 425 sampai dari ke gerbang tol Kalikangkung yaitu kilometer 414. Sedangkan untuk one way nasional dari gerbang tol Kalikangkung 414 sampai gerbang tol Cikampek ini diperpanjang hingga hari Rabu 26 April 2023 sejak diberlakukan pada 24 April jam 2 siang. Ini dilakukan tidak semata-mata hanya karena kendaraan padat saja, karena dari data yang didapatkan memang setiap jamnya ini hampir menyentuh angka 3.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung sehingga one way ini dirasa diperlukan untuk mengurai kepadatan dan juga kemacetan. Sementara itu sesuai dengan himbauan dari pemerintah, yaitu diharapkan para pemudik tidak pulang ke Jakarta dan sekitarnya di tanggal-tanggal yang rawan terjadi kemacetan seperti di tanggal 24-25, lalu di akhir pekan juga yaitu tanggal 29, 30 dan tanggal 1. Maka dari itu dari pihak Jasa Marga ini memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% dari tanggal 27 hingga 29 April. Ini diharapkan bisa menjadi langkah yang efektif untuk mengurai kepadatan maupun kemacetan arus balik ini sendiri. Sementara itu dari pantauan kami saat ini di gerbang tol Banyumanik arus lalu lintas dipadati oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga oleh bus-bus travel yang mengarah ke Jakarta. Tentunya diharapkan pemudik ini tetap berhati-hati dan juga memperlambat kecepatan karena memang jalur tol Trans Jawa ini rawan sekali terjadi kecelakaan dan dihimbau jika memang pemudik merasa kelelahan bisa beristirahat di tempat-tempat yang sudah disediakan. Meskipun prediksi puncak arus balik ini diprediksi terjadi tanggal 24 maupun 25, namun hari ini petugas tetap bersiap-siap atau mengantisipasi segala kemungkinan kepadatan yang bisa saja terjadi seperti akan diberlakukan rekayasa lalu lintas di dalam kota untuk mengurai kepadatan yang ada. Karena dari pantauan kami memang di dalam kota Semarang ini cukup padat, banyak sekali kendaraan yang masih melakukan mudik susulan ataupun akan mengarah balik, sehingga one way lokal juga terus harus diperhatikan oleh para pengendara agar tidak menumpuk begitu di gerbang-gerbang tol. Salah satunya bisa mengantisipasi dengan menyiapkan bahan bakar yang cukup, lalu saldo kartu elektronik yang cukup juga agar kepadatan di gardu-gardu tol pembayaran ini bisa diurai. Untuk saat ini memang kalau kemarin sempat one way, namun saat ini gerbang tol Banyumanik ini sudah normal kembali, artinya bisa dilintasi dua arah meskipun masih dominan yang ke arah Jakarta. Sementara demikian kita kembali ke studio. Terima kasih Janet atas laporan Anda dari gerbang tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Tabita Putri di Jalan Arteri Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Didukung oleh Ya, pemirsa, diterjang angin kencang atap bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan ambruk. Peristiwa itu sempat membuat pasien panik. Video amatir warga merekam detik-detik ambruknya atap bangunan RSUD Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan saat diterjang angin kencang. Peristiwa itu sempat membuat pasien yang dirawat di ruangan VIP dan kelas 1 panik lantaran atap kerangka baja yang roboh dari lantai 2 menimpa tempat perawatan mereka. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beliau berkeliling di pucuk sini, yang ku dengar. Begitu aku sampai sini langsung aku nyelamat ke perawat suruh turun. Meski demikian, pelayanan di rumah sakit masih berjalan normal. Dari segi pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Hanya untuk rawat inap VIP dan kelas 1 yang mungkin belum bisa dilaksanakan. Pasca kejadian, peralatan kesehatan dan berkas yang ada di dalam gedung langsung diamankan. Sementara ruangan yang rusak akan dilakukan perbaikan. Penyebab ambruknya atap tersebut dalam penyelidikan polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Di Samarinda, Kalimantan Timur, banjir juga merendam permukiman. Dan warga sulit beraktivitas.
Salah satu kawasan yang terendam banjir adalah Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda. Banjir dipicu hujan deras yang mengguyur Samarinda Selasa siang. Warga mendesak Pemkot Samarinda segera mengatasi banjir agar aktivitas mereka tidak terganggu. Sebab banjir juga merendam jalan dan permukiman setinggi lebih dari setengah meter sehingga menyulitkan warga beraktivitas. Sejumlah kendaraan mengalami mati mesin saat nekat menerobos banjir. Bisa lihat banjir satu lutut, lumayan ya. Mogok motor. Banjir bandang menerjang permukiman warga di kawasan Lewi Sadeng, Bogor, Jawa Barat. Ya, warga ketakutan hingga jerit tangis anak-anak pun pecah saat bencana itu mengepung mereka. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ketakutan warga hingga jadi tangis anak-anak menyeruak saat arus deras luapan sungai Cinanggung menerjang permukiman warga di Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga berjibaku menyelamatkan diri dan keluarga serta barang berharga dari kepungan banjir yang merendam rumah mereka. Derasnya arus banjir menyapu kawasan ini, bahkan air bercampur lumpur merusak ratusan rumah, sarana umum, jembatan, hingga akses jalan pun terputus. Selain itu, 4 mobil dan puluhan motor hanyut terbawa banjir. Dahsyatnya banjir bandang Senin malam akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah ini juga menyisakan tumpukan sampah dan lumpur tebal serta puing reruntuhan. Kalau di Kalung 2 itu 12 kakak, satu jembatan Askes penghubung antara 12 kakak ke SDIT rumah tersebut. Menurut informasi dari Pak Sekdes, semalam saya berkoordinasi dengan jajaran pihak desa, itu sudah 200-an. Sebagian warga terpaksa tinggal di sejumlah titik pengungsian dengan bekal seadanya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tamhirakan larangan mandi di laut, 4 wisatawan terseret ombak saat berlibur lebaran di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Petugas bersama warga berhasil menyelamatkan 3 orang korban yang sudah tak berdaya, sementara 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Penyelamatan terhadap 4 wisatawan yang terseret ombak di Pantai Payangan Ambulu, Jember, Jawa Timur Selasa sore berlangsung dramatis. Para korban tergulung ombak dan terseret hingga puluhan meter dari garis pantai. Tim SAR berhasil menolong 3 orang di antaranya dan para korban langsung mendapat pertolongan medis di Puskesmas Sabrang. Tim SAR gabungan terus menggencarkan pencarian terhadap seorang korban lainnya yang hilang tergulung ombak laut di Pantai Payangan ini. Upaya pencarian dengan penyisiran garis pantai sejauh 1 km terkendala cuaca. Diduga para korban nekat mandi di laut kendati ada larangan dan imbauan dari petugas. Banyak sekali pengunjung yang sudah dihimbau untuk tidak bermain di pinggir laut dengan ombak cukup tinggi. Namun masih ada beberapa yang kemudian tidak menghiraukan himbauan-himbauan yang dilakukan oleh petugas. Sementara seorang wanita berteriak histeris saat ombak laut menggulung seorang pengunjung pantai selatan Setro Jenar, Kebumen, Jawa Tengah, Senin sore. Korban pun akhirnya hilang di telan ombak. Petugas gabungan hingga kini masih mencari keberadaan korban. Tommy Iskandar dan Wahidiono melaporkan dari Jember, Jawa Timur dan Kebumen, Jawa Tengah. Ya, ditinggal penghuninya mudik, permukiman warga di Kampung Muka, Pademangan, Jakarta Utara terbakar. Sedikitnya 20 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk tersebut ludes. Kobaran api disertai kepulan asap hitam yang tiba-tiba muncul di atas permukiman warga di Kampung Muka, Pademangan, Jakarta Utara membuat warga panik. Mereka langsung mengungsikan perabot dan barang berharga. Banyak juga yang berupaya ikut memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api terlanjur membesar dan meluas. Diduga api bersumber dari rumah yang ditinggal penghuninya mudik. Sedikitnya 30 rumah semi permanen di kawasan tersebut hangus. Warga yang rumahnya ludes hanya bisa menangis. Habis semua, habis semua. Itu awal apinya dari mana? Saya nggak tahu, nggak tahu. Tiba-tiba udah gede, Bu? Nggak tahu, saya kesini udah habis. Api baru bisa dipadamkan setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi.
Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. 2 orang petugas damkar sesak nafas karena hirup asap penyusul kebakaran melanda sebuah gudang alat berat di kawasan Alam Barajo, Kota Jambi. Bahkan 1 orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran kondisinya serius. Sejumlah petugas berusaha menolong 2 orang rekannya sesama petugas damkar lantaran alami sesak nafas. Bahkan 1 orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya serius. Kedua korban sesak nafas akibat menghirup asap saat mereka berjibaku menjinakkan api yang menghanguskan sebuah gudang alat berat di kawasan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam kebakaran ini, api dengan cepat menghanguskan bangunan dan mengeluarkan asap pekat akibat sisa minyak pelumas di sebuah drum. Selang 2 jam, petugas berhasil memadamkan kebakaran yang belum diketahui penyebabnya tersebut. Asap langsung mengepul sehingga menimbulkan sesak walaupun sudah menggunakan masker, dan juga kami mengingatkan juga kepada seluruh pemilik usaha atau gudang atau apa, sampaikan kepada Pak RT atau penjaga gudangnya apa isi di dalamnya. Kalau seandainya memang terjadi kebakaran, kita bisa mengantisipasi hal-hal apa yang... Aksi arogan oknum anggota TNI yang menendang pengendara motor di Kota Bekasi, Jawa Barat viral di dunia maya. Ya, anggota TNI itu tak terima lantaran motor korban mengerem mendadak. Lihat kelakuan ini. Video yang terekam warga ini ramai jadi perbincangan warganet. Bagaimana tidak? Dalam video berdurasi singkat itu nampak seorang anggota TNI menendang ibu dan anaknya yang tengah berboncengan dengan sepeda motor di Jalan Raya Hankam, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diketahui, aksi arogan itu terjadi lantaran motor korban rem mendadak akibat mobil yang bersenggolan di depannya. Tadi Mbak Balet wanita sama anak-anak ya Pak ya? Dibonceng di belakang itu ya? Nggak jatuh. Iya, untungnya nggak jatuh ya Pak ya? Atas viralnya video tersebut, anggota Denhanud 471 Prakaang mendatangi kediaman korban didampingi Komandan Detasemen Pertahanan Udara Denhanud 471 Kopasgat, Letkol Ajar Pamungkas untuk menyampaikan permohonan maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya juga mohon agar Bapak beserta keluarga bersedia untuk memaafkan saya. Kejadian ini telah diselesaikan secara kekeluargaan, sementara atas tindakan yang dilakukan Prakaang, anggota Denhanud 471 tersebut telah mendapatkan sanksi. Tim Liputan melaporkan. Ya, aksi kekerasan di jalan raya terjadi di sejumlah tempat di daerah. Terduga pelaku terpicu melakukan tindak kekerasan karena ketersinggungan dengan sesama pengguna jalan. Woi, ulah kasar atuh, ulah kasar, ulah kasar. Penumpang dan pengemudi minibus hanya dapat menjerit ketakutan dan minta pertolongan ketika 3 pria merusak mobil mereka. Aksi kekerasan yang terjadi di Jalan Raya Panumbang, Ciamis, Jawa Barat bermula dari terduga pelaku yang ditegur korban karena mengemudi ugal-ugalan. Polisi mendapat laporan kemudian meringkus ketiga pria yang terlibat perusakan mobil. Ketiganya yang diketahui merupakan warga Ciawi, Tasikmalaya, Jawa Barat, lalu diperiksa di Mapolres Ciamis. Korban dan terduga pelaku sama-sama mengendarai mobil di daerah Panumbangan. Dari adanya ketersinggungan tersebut, akhirnya terduga pelaku memepet kendaraan korban dengan melakukan tindakan memukul kaca mobil korban dengan menggunakan alat yang belakangan mungkin diketahui itu merupakan kunci Inggris sehingga kaca tersebut rusak atau retak. Sementara itu, aksi kekerasan di jalan juga terjadi di Jalan Raya Ubud, Gianyar, Bali. Seorang pemuka agama yang mengemudikan mobil terlibat perkelahian dengan seorang pria warga negara asing. Kejadian dipicu makian yang dilontarkan pria warga negara asing itu. Meski pemangku agama itu tidak melapor ke polisi, namun petugas kini masih melacak keberadaan pria tersebut untuk dapat mengungkap motif peristiwa itu. Tim Liputan melaporkan. Dugaan penganiayaan yang melibatkan anak pejabat kembali terjadi. Ya, di Medan, Sumatera Utara, rekaman video penganiayaan yang diduga melibatkan anak seorang perwira polisi menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya. Video dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang anak perwira polisi ini menyebar luas di media sosial. Bahkan dalam kejadian tersebut tidak satupun yang berupaya untuk menghentikan penganiayaan tersebut.
Penyebab kejadian ini berawal dari korban bersama rekan-rekannya mendatangi rumah seorang perwira polisi untuk meminta pertanggungjawaban atas pemukulan dan pengerusakan terhadap mobil korban. Bukannya berupaya menyelesaikan permasalahan, korban malah mendapat penganiayaan hingga luka di kepala. Selasa malam, Polda Sumut akhirnya menggelar 2 kali konferensi pers dan menyatakan AH, seorang anak perwira polisi, sebagai tersangka. Kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895 karena ini adalah 351 pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Kabid Propam Polda Sumut juga menyatakan telah mencopot jabatan AKBP Akhirudin dari Kepala Biro Operasi Direktorat Narkoba Polda Sumut sejak 3 April 2023 serta menjalani hukuman pengisolasian di tempat khusus. Di sini AKBP Akhirudin Hasibun itu melakukan pembiaran terjadi suatu tindak pidana. Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga menabrak sebuah minibus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 4 korban menderita luka parah. Dibantu petugas medis, polisi mengevakuasi pengendara motor yang tergeletak di Jalan Kepusari, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa siang. Ia menderita luka parah akibat terpental beberapa meter ke aspal jalan. Korban yang membonceng 3 anggota keluarganya itu menabrak sebuah minibus dan keluar dari terminal. Kecelakaan itu terjadi diduga karena motor menghindari penyeberang jalan yang tiba-tiba melintas. Nahas, motor oleng lalu menabrak minibus. Orangnya keluar dari terminal, terus apa itu? Di sini ada orang nggak tahu mau nyebrang. Akibatnya, keempat korban menderita luka parah dan langsung dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Parah semua, Pak. Ada berapa korbannya? 4. Parah semua? Parah semua. Rencana rombongan satu keluarga itu untuk bersilaturahmi bersama sanak saudara pupus setelah kecelakaan yang mereka alami. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Sebuah truk yang membawa puluhan warga ke tempat wisata di Aceh Besar Aceh terjun ke jurang. Akibatnya 4 orang penumpang tewas di lokasi dan puluhan orang mengalami luka-luka. Seperti inilah kondisi truk yang mengalami kecelakaan tunggal di Desa Lamreh, Dusun Blang Ulam, Aceh Besar. Truk yang membawa 47 penumpang itu terjun ke jurang sedalam 8 meter. Akibatnya, 4 orang penumpang tewas. Sementara 43 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk yang hendak menuju lokasi wisata Pasir Putih Kroeng Raya itu melintas di turunan Blang Ulam. Diduga rem truk tak berfungsi sehingga mobil tidak dapat dikendalikan dan menabrak pembatas jalan. Para korban selanjutnya dievakuasi ke Puskesmas Kroeng Raya dan ke Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin, Banda Aceh. Dari 43 ini, 2 kritis dan sisanya luka berat dan luka ringan. Di situ rata-rata seluruhnya adalah laki-laki, baik itu anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Sementara itu, penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan polisi. Mukhtaruddin Yakub melaporkan dari Aceh Besar, Aceh. Pemirsa, kapal motor kayu yang membawa puluhan penumpang kandas di perairan Kuburaya, Kalimantan Barat. Penumpang kapal yang terdiri dari wanita dan anak-anak sempat beberapa jam menunggu dievakuasi petugas. Inilah saat sejumlah penumpang dievakuasi petugas ke daratan menggunakan perahu karet setelah kapal motor kayu Arif Jaya yang mereka tumpangi kandas di tengah perairan Muara Kubu, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Sementara petugas penyelamat gabungan lainnya memberikan air minum untuk para penumpang dan kru kapal yang menunggu di dalam kapal. Sabar dulu, biar enak ya. Dapat semua. Bagian nanti semua. Kapal yang membawa puluhan penumpang yang terdiri dari wanita dan anak kecil itu tengah dalam perjalanan menuju kota Pontianak. Diduga nahkoda tidak menguasai alur perairan sehingga kapal melintasi gunungan pasir di muara dan akibatnya kapal pun kandas. Kapal itu kandas disebabkan adanya tumpukan pasir, gundukan pasir di muara kubu tersebut yang kemungkinan
motoris dari kapal motor Arif Jaya tidak menguasai medan, sehingga haluan kapal masuk di dalam gundukan pasir yang memang itu sudah ada dari lama. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara kapal akan dipindahkan dan kembali berlayar setelah air laut kembali pasang. Dede Iskandar melaporkan dari Kuburaya, Kalimantan Barat. BMKG menyebut fenomena suhu panas yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia akibat terjadinya cuaca cerah dan menjadi signifikan pada saat matahari berada pada semu ekuator. Fenomena ini akan terjadi pada peralihan dari musim hujan ke musim panas yang diprediksi hingga bulan Oktober nanti. BMKG menerangkan terjadi suhu panas di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini terjadi akibat cuaca cerah dan sedikitnya awan yang menutupinya. Suhu panas ini terutama terjadi pada siang hari dan akan menjadi lebih signifikan jika matahari berada pada semu ekuator. Fenomena ini berlangsung mulai dari peralihan musim hujan ke musim panas yang akan berlangsung hingga Oktober nanti. Atas fenomena ini, perakiraan BMKG Rifda Novikarani menghimbau agar warga tidak beraktivitas di luar rumah saat terjadi suhu yang ekstrim. Suhu maksimum ini atau suhu panas ini bisa terjadi. Suhu panas ini masih dapat terjadi dalam skala waktu harian bergantung pada kondisi cuaca atau tingkat perawanan suatu wilayah. Dan kondisi ini masih berpeluang terjadi selama periode musim kemarau, yaitu hingga pada bulan Oktober mendatang. Kemudian apa yang bisa masyarakat lakukan pada saat kondisi cuacanya sedang tidak baik, di mana kondisi cuacanya panas seperti ini? Yang pertama mungkin menghindari keluar ruangan atau beraktivitas di luar ruangan, terutama yang berada di bawah sinar matahari, terutama pada pukul 12 siang hingga pukul 3 sore. Bencana tanah longsor hingga menutup beberapa ruas jalan terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Longsor berupa batu dan tanah itu diduga dipicu gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,3 yang terjadi pada Selasa pagi. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,3 yang berpusat di perairan Mentawai diduga memicu rapuhnya bukit di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kondisi ini diperparah dengan hujan deras yang turun sehingga memicu terjadinya bencana tanah longsor. Material batuan dan tanah menutupi sebagian badan jalan. Ada 3 titik longsor yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera kilometer 170 yang lokasinya saling berdekatan. 2 alat berat dikerahkan guna membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan. Petugas menerapkan sistem buka tutup arus kendaraan yang banyak dilalui pemudik. Kami tetap fokus dan menstandbykan alat berat untuk antisipasi apabila terjadi longsor-longsor susulan ataupun bencana-bencana alam lain yang terjadi di ruas kami. Dan pemirsa, lapor dari untuk kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Ratapan Buah Hati. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Baladra. Saya Andri pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.